Puji Tuhan. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Segera memulai ibadah doa pagi ini, kita akan menyanyikan pujian dalam nyanyian rohani nomor 62 bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Dari atas. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Lanjut pujian kita dari nyanyian rohani nomor 149, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan,
sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Pujian terakhir rohani 181, kasih setiamu yang kurasakan. 181 dalam nyanyian rohani. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Terima kasih Tuhan. Siapakah kehidupan kami yang mendapat belas kasih setia, kemurahan yang masih Tuhan nyata limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami pagi ini akan membaca, mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua dengan urapan Roh yang suci untuk mampu membaca, mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman. Dan biarlah firman-Mu yang mendorong kami untuk bisa berdoa menyembah, supaya doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami roh, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita membuka dalam Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya pasal yang ke-54. Ayat 1 sampai 2, nanti Daniel ayat 3 sampai 4, nanti Bapak Ayu ayat 5 sampai yang ke-6, nanti Ferdi 7 sampai 9, nanti Dedi 10 sampai dengan yang ke-12 Bapak Nita. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah
Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan atau ke kiri dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Tuhan Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bat tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, dari pembacaan ini ayat 1 kita bisa lihat ya bagaimana mengingatkan kita kepada Sarah. Ayat 1, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Ini mengingatkan kita kepada Sarah, istri Abraham ya, Sarah yang melahirkan Ishak, ya, melahirkan Ishak sekalipun ia sudah mandul. Ini mengingatkan kita kepada Sarah yang melahirkan Ishak sekalipun ia sudah mandul, ya, ia melahirkan Ishak sekalipun ia sudah mandul. Ishak disebut sebagai anak perjanjian. Galatia pasal 4. Ishak disebut sebagai anak perjanjian. Galatia pasal yang keempat. Ya, kita melihat Galatia pasal yang keempat.
Ini ayat 21, Hagar dan Sarah. Ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. Yang merdeka itu Sarah ya, yang hamba itu Hagar. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang secara jasmani, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ini Yerusalem jasmani, orang yang masih diperhamba. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Itu menunjuk pada Sarah, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, ini yang di dalam Yesaya tadi nih, bersukacitalah hai si mandul, ingat ya yang tadi, yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorai-lah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Jadi kita sekarang digambarkan seperti Ishak, anak-anak perjanjian yang bisa mewarisi Yerusalem baru, Yerusalem surgawi ya, bukan yang jasmani ya. Jadi jelas. Jadi ayat 1 itu dalam Yesaya mengingatkan kita kepada Sarah yang mandul tapi bisa melahirkan Ishak sebagai anak perjanjian, yang mewarisi, lanjut, melahirkan Ishak anak perjanjian yang bisa mewarisi Yerusalem baru. Bisa mewarisi Yerusalem baru, berbeda dengan anak dari Hagar atau Ismail yang hanya mewarisi Yerusalem jasmani. Ingat tadi ya, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Coba ayat berapa tadi? 25 ya. Ini gambaran Yerusalem yang sekarang dari keturunan Hagar. Tapi keturunan dari Ishak itulah anak perjanjian yang mewarisi Yerusalem yang baru. Artinya apa? Artinya kehidupan kita harus menjadi seperti Ishak, anak perjanjian yang bisa mewarisi Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Jadi kita harus seperti Ishak, anak perjanjian yang bisa mewarisi Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Caranya bagaimana untuk bisa seperti Ishak? Boleh cara untuk bisa seperti Ishak yang bisa mewarisi Yerusalem yang baru. Bisa diikuti ya caranya. Ingat belajar dari Sarah. Sarah kan mandul tapi melahirkan. Kita harus mengalami kelahiran baru. Caranya kita harus mengalami kelahiran baru. Mengalami kelahiran baru lewat, kita lahir baru lewat percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kelahiran baru, menjadi anak-anak perjanjian yang bisa mewarisi Yerusalem yang baru. Caranya kita harus lahir baru. Di dalam Yohanes 3 itu lahir, kalau tidak dilahirkan kembali, Nikodemus tidak bisa melihat kerajaan sorga. Bukan masuk ke rahim ibu, tapi lahir kembali lewat percaya Yesus, bertobat, tanda darah, baptisan air, tanda air, baptisan Roh Kudus, tanda Roh. Kita lahir baru menjadi anak-anak perjanjian yang layak masuk kota Yerusalem yang baru. Yang kedua, tadi poin 1 ya. Ayat 1 tadi. Poin yang kedua ayat 2-3. Kembali ke Yesaya. Yesaya 54. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Yang kedua,
Tuhan mau memakai kehidupan kita. Yang pertama tadi mengingatkan kita kepada Sarah. Poin kedua, Tuhan mau memakai kehidupan kita di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Coba ayat 2, lapangkanlah tempat kemahmu. Berarti istilah dilapangkan berarti apa? Diperluas ya, bisa ya. Kemahnya dikembangkan gitu ya. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, berarti makin berluas. Ini menunjuk semakin dipakai gitu ya, semakin dipakai. Jadi Tuhan mau memakai kehidupan kita dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Syaratnya pelayanan pembangunan tubuh itu sudah sering diulang ya, di rumah tangga, di penggembalaan, antar penggembalaan itu tubuh Kristus ya. Syaratnya bagaimana untuk dipakai? Ya, yaitu coba ayat yang kedua ya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Berarti apa? Bentangkanlah. Harus mau berkorban. Istilah lapangkanlah berarti ya berkorban. Korban tenaga, waktu, pikiran itu. Kalau misalnya kita bangun rumah, rumahnya diperluas, berarti apa? Harus korban. Ya, korban waktu, tenaga. Jadi syarat A harus mau berkorban. Korban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang. Ya, semua harus dikorbankan kecuali satu, firman pengajaran benar. Itu yang tidak boleh dikorbankan sebab itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, semua harus dikorbankan kecuali satu, firman pengajaran benar. Yang kedua, syarat kedua, jangan kikir. Coba, janganlah menghematnya. Ingat ayat 2 itu, janganlah menghematnya. Artinya apa? Jangan kikir, jangan pelit. Syarat B, untuk bisa dipakai jangan kikir atau jangan pelit atau jangan khawatir. Di Amsal itu ada ya, orang yang menghemat luar biasa malah kekurangan. Jangan pelit, jangan kikir, jangan khawatir juga. Yang ketiga atau C, syarat untuk bisa dipakai C, yaitu kokohkan patok-patok ya, jelas ya, pancangkanlah kokoh patokmu. Ini berarti dasar ya, kuat. Jadi yang ketiga C, kita harus punya hati yang kuat dan teguh hati. Kita untuk kalau mau dipakai Tuhan harus kuat. Kalau gampang kecewa enggak bisa dipakai orang ini. Harus kuat dan teguh hati. Tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Maka hasilnya kita akan dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Kalau bisa berkorban, tidak pelit, terus kuat hati, hasilnya bisa dipakai dalam Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna dan diberkati oleh Tuhan. Ayat 3 sampai ke anak cucu. Engkau akan mengembang. Itu berkat Tuhan itu ya. Engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Itu menunjuk berkat-berkat. Ya toh, makin berkembang pelayanannya, makin berkembang pekerjaannya, ini berkat. Sampai ke anak cucu. Yang ketiga yang bisa diperhatikan ayat 4. Yang ketiga, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu atau aib keremajaan. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Yang kedua, kehidupan kita harus disucikan. Yang ketiga ya, poin 3. Kita harus disucikan. Dari dua hal. Satu, disucikan dari aib keremajaan. Disucikan dari aib keremajaan. Nah, malu keremajaanmu sama dengan aib keremajaan. Yaitu apa sekarang aib keremajaan? Itulah dosa, makan minum, kawin, mengawinkan. Ya, dosa aib keremajaan itu kaum muda itu, maksudnya remaja ini kaum muda-mudi ya, aib keremajaannya. Ya itulah dosa makan minum dan kawin mengawinkan, merokok, mabuk, minum, judi. Ya, perbuatan-perbuatan najis, penyimpangan-penyimpangan, ya perselingkuhan termasuk kawin di luar nikah. Ini disucikan dari dosa makan minum kawin mengawinkan. B, disucikan dari aib kejandaan. Apa itu aib kejandaan? Aib kejandaan yaitulah putus hubungan dengan suami. Suami kita secara rohani itu Kristus sebagai kepala. Suami itu gambaran kepala. Jadi aib kejandaan, janda itu berarti meninggal suaminya. Berarti putus hubungan dengan kepala. Yesus itu kan kepala.
Jadi aib kejandaan, putus hubungan dengan suami, putus hubungan dengan Tuhan, ya mari, sehingga tidak bisa mengasihi Tuhan. Jadi kalau disucikan dari aib kejandaan berarti apa artinya? Kita harus bisa mengasihi Tuhan. Itu artinya sekarang. Kita harus bisa mengasihi Tuhan. Disucikan dari aib kejandaan berarti artinya kita harus bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya, nah ini sekarang artinya. Kalau kita sudah disucikan maka hasilnya, kalau sudah disucikan, hasil pertama ayat 10 sampai 12, ya, kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Ya, perlindungan dari Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak itu, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak. Berarti kita dilindungi. Gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, ini bencana yang akan terjadi. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Kita yang mendapat kasih setia Tuhan tidak beranjak berarti apa? Kita dilindungi, begitu ya. Jadi hasil pertama kalau kita suci, kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan, boleh, perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan lewat kasih setianya. Itu baca terus ya, 12, 11, 12. Kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, ya, mendapat perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan. Yang kedua hasilnya, kalau kita suci, maka kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan. Itu 13 sampai 14. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Berarti kan dipakai ini. Menjadi murid Tuhan dipakai. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Nah, ini menunjuk pemakaian Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan. Kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Sekalipun kita lemah dan tak berdaya. Sekalipun kita lemah tak berdaya, Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Ya. Yang ketiga terakhir, yang ketiga hasilnya kalau kita suci, kehidupan kita akan mengalami kuasa penciptaan dari Tuhan. Ayat 5, kalau kita suci, kita mengalami kuasa penciptaan dari Tuhan. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Istilah menjadikan itu menciptakan. Menjadikan engkau atau menciptakan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bangsa. Seluruh bangsa itu bangsa kafir, ya. Jadi dia Allahnya Israel tapi juga Allah seluruh bangsa, bangsa kafir juga masuk, ya. Jadi jelas hasil yang ketiga terakhir, kehidupan kita mengalami kuasa penciptaan. Yaitu apa kuasa penciptaan? Dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa penciptaan, tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada kuasa penciptaan, tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, sampai suatu waktu mengubahkan kita dari manusia daging menjadi sama mulia dengan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa menyembah. Kita biarlah Tuhan menolong, ya. Ada kasih setia Tuhan yang menolong kita. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi ada kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Sekalipun kita lemah tak berdaya. Kasih setiamu yang kurasakan. 1:8:1 tadi. Ada janji Tuhan, kasih setia. Kasih setiamu yang nanti gunung akan beranjak, bukit bergoyang. Tapi kasih setia Tuhan tetap kokoh, tidak akan pernah bergoyang. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan, berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima.
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Dengan chorus. Haleluya. Haleluya. Dengan siapakah kami Tuhan? Menjadi biji matamu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Biar kami mengalami kelahiran baru. Engkau pakai kami Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh yang sempurna. Engkau sucikan kami Tuhan. Kita menyembah musik, lalu sucikan dari aib keremajaan, aib kejandaan. Kau bisa mengasihi Tuhan, mendapat kasih setiamu yang ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Engkau sucikan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau pakai kami Tuhan. Haleluya. 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 Menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bagimu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. Kami menyembahmu. Yesus, haleluya. 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 Menyembahmu. Engkau pakai kami Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus Tuhan. Engkau sucikan kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau sucikan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. 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 Menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau yang memelihara kami, menjaga, melindungi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang pelihara kami, menjaga, melindungi kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau sucikan kami Tuhan. Haleluya. 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 Menyembahmu. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Nyatakan kasih setiamu yang ajaib bagi kami Tuhan. Yang mampu menjaga, melindungi, memelihara kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami hidup oleh karena kasih setia, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiamu akan tetap kokoh kuat Tuhan. Biar kami selalu hidup bergantung bersandar pada kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersandar pada kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kami bersandar pada kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini? Ayo kita bersandar pada kasih setia yang tidak pernah beranjak bergoyang. Bersandar pada kasih setia Tuhan. Apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dari atas kita bangkit berdiri semua. Kasih setia, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah, berkat Tuhan yang sudah kita terima, sempat mungkin membuat kita terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah itu yang Kau kerjakan. Yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan bagi kita. Kor, siapakah aku ini? Mari kita angkat dua tangan kita. Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan?
Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Denganku, haleluya. Haleluya. Kita menyembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kasih setiamu yang tidak pernah beranjak, tidak pernah bergoyang. Begitu kuat dan kokoh. Pagi ini kami bersandar, bergantung pada kasih setia. Kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami hidup oleh anugerah, oleh kemurahan-Mu. Terima kasih jamah kami Tuhan. Haleluya. Sucikan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Tuhan gembalakan kehidupan kami semua. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya. Melakukan firman-Mu. Beri ketekunan dalam 3 macam ibadah. Sidang jemaat-Mu yang sudah lama undur, tarik yang baru Tuhan pertambahkan. Gembalakan kami semua. Anak kecil, pemuda, remaja semua Tuhan gembalakan semua. Bukakan firman dalam tiap-tiap ibadah. Sehingga tidak kering merasakan hadirat-Mu. Silakan duduk. Kami berdoa buat keluarga. Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas keluarga. Pak Yunus Taro juga, Opa Gani, Pak Cornelis Bulepang keluarga, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Misal, Tante Sone, Tante Tarwes keluarga, Mama Dani, Bapak Sesi, Budesi juga tolong keluarga Papa ke keluarganya, Ino, Baik, Eka Fidel, karena keluarga Bapak Anita, Bapak Ayu, Bapak Iskia, Pak Robi, Pak Vena, Pak Yosep Kambuai, keluarga Ibu Udam, Ibu Ruth, Ibu Clara Korip, keluarga Ibu Hai, Ibu Marlisa, keluarga Bapak Uya, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jennau, Mama Nona, Bapak Dondo, keluarga Pak Tuhan tolong Pak Deki Kambuai, Pak Joyce Pak Panton Karet, Pak Yedi Kambuai, keluarga Sam Hendik Robi, keluarga Mama Juwita, Mama Yoel juga tolong semua. Kaum Muda Daniel, Dedi Gabriel, Norman Ferdi, juga Angel tolong, Abi Hulda juga tolong, Mailan Santi juga, Yola juga tolong, Kristi Mansawan Sipora, Caroline juga tolong semua Tuhan. Tika tolong semua. Juga kami berdoa buat yang sakit Tuhan jamah semua. Duhi berilah pemulihan dari Tuhan. Nadine juga tolong jamah selalu. Opa Oma Gani jamah, Opa Abaka juga jamah. Bapak Ibu Sagrim juga tolong semua. Tante Alek, Mama Elia, Tante Tarwes juga tolong. Bapak Mama di kampung di Ondula. Pak Gimo, Pak Robi juga, Ibu Marlisa, Bapak Ibu Wai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis juga tolong semua. Terima kasih Tuhan. Bapak Ferdi, Bu Ferdi juga, Bapak Ria, Mama Ria, mamanya Sela juga tolong jamah selalu Tuhan. Gideon Mansawan juga, Pak Yohanes Korip, Ibu Udam jamah, Tante Sonia lututnya, Bu Sagrim, Kristin Mansawan lututnya jamah semua. Sahara kami sore juga tolong Ibu, Tuhan tolong. Yoga juga, Benyamin juga jamah semua. Pak Luki Samuri juga jamah Tuhan. Terima kasih, mohon kasih-Mu juga. Yahya juga Tuhan tolong, terima kasih. Daud juga adiknya Juita juga tolong. Mama Yoel juga, mamanya Tika juga, Mama Nona juga jamah semua. Semua yang kurang sehat jamah. Ampunilah segala dosa-dosa, sakit penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa bilurumu memberi kesembuhan sempurna dari Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Terima kasih yang bekerja berkati, usaha pekerjaan tolong semua. Yang pegawai negeri, yang kerja swasta, yang honor kerja di pertokoan, sales, penjual, memberental, usaha ternak, pasang, stiker, warung, perbengkelan, kos-kosan, yang kerja di hotel, di bank, di kampus-kampus, tikes, bawa sorong sebagai arsitek, di programmer kesehatan, Polri, semua berkati. Dengan berkat yang Kau beri, membuat kami semakin setia beribadah kepada Tuhan, tidak salah menggunakan berkat-Mu juga. Penjualan rumah Bapak Baka, Eka, Eca, kirim pembeli sesuai kehendak Tuhan semua.
Terima kasih Tuhan. Baik pembangunan kos-kosan Bu Desi, Pak Deki juga, baik rumah Pak Yosep juga tolong semua. Terima kasih. Aula Stikas juga Tuhan sediakan, tidak ada menjadi ada. Yang sekolah berhikmat dari Tuhan, TK, SD, SMP, SMA. Yang kuliah Vicky tolong, yang menyusun tolong. Baik juga Yudit S2-nya tolong, Christian Mansawan, Pak Hendrik tolong semua Tuhan. Yang mencari pekerjaan berilah pekerjaan, tidak menghalangi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Kerinduan punya keturunan, Tuhan buka jalan, buka firman, Kau tahu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu yang mengandung juga berkesehatan bagi bayi ibunya, lahir dengan baik Tuhan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu. Juga kerinduan kesatuan Dika, keluarga Mawadani, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca juga tolong, keluarga Pak Ben, Pak Yoku juga tolong semua Tuhan. Terima kasih. Untuk gedung gereja juga, kalau Tuhan berkemurahan membeli ruko atau tanah kosong, tunjukkan semua sesuai kehendak Tuhan. Persekutuan tubuh Kristus di Wondola juga 21, 22, 23 pernikahan. Tolong semua Benyamin, tolong bukakan firman, nyatakan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri, kami berdoa juga yang di luar daerah. Tolong semua Ibu Robi bersama anak-anak Tirati Yoga di Surabaya, Nadine di Matubalang, Pak Ben di Supiori. Tuhan jaga lindungi semua dimanapun Tuhan yang menyertai semua. Di Nabire sertai, di Sorong juga sertai Tuhan. Keluarga Farah, Santi juga tolong semua, sertai semua. Ayu di bawah juga lindungi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ronald, Yeskel tugas di Okimo, baik juga Leonard di Mambramo, tolong semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan semua. Terima kasih. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kemanapun berjalan melangkah Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami. Segala mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami. Lindungi, tutup bungkus dengan darah. Terima kasih. Biarlah kami selalu bersandar pada kasih setia yang tidak pernah bergoyang, yang tidak pernah beranjak. Hidup dalam kasih setia, hidup dalam kemurahan. Mari angkat dua tangan. Semua akan gunung-gunung saja beranjak, bergoyang, bukit akan bergoyang. Tapi kasih setia, kemurahan Tuhan tidak akan pernah bergoyang. Ayo jangan bersandar pada pengetahuan, kekayaan, kepandaian, jangan. Bersandar pada kasih setia, bersandar pada kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini kami bersandar pada kasih setia. Hidup dari kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan, mohon belas kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih yang berangkat pagi ini Senin juga Tuhan kehendaki jemaat semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat cinta kasih damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kehidupan kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.